Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Tuhan yang Maha Esa, termasuk seluruh umat manusia, tersebutnya merupakan wujud Adam berupa manusia, baik pria dan wanita. Mari diri kita belajar sadar bahwa diri ini hidup di alam muka bumi ini, di alam dunia, bahwa ada yang menghidupi. Mari kita bersama menghayati, tidak hidup sendiri jika enggak ada yang menghidupi, yakni Tuhan yang Maha Esa. Jika di cara umum, di situ Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hidup, yang menghidupi semua alam semesta dan seisinya. Nah, Tuhan yang Maha Hidup ya seperti air yang mengalir ini, termasuk air kesucian, air kehidupan. Di situ harus sadar diri, harus yakin diri kalian untuk mencari kehidupan yang sesungguhnya, yang keluar masuk hembusan napas di diri kulolan panjenengan. Itu harus wajib. Orang hidup itu wajib untuk mengetahui asal usul kehidupan yang keluar masuk hembusan napas. Itu wajib mencari milihnya banyu yang keluar masuk, ya seperti air ini, air kesucian, air kehidupan, milihnya banyu. Wong Jawa bilang wajib, wong urip wajib untuk mengenal asal usule urip, wajib. Ini seperti air milih panjangan kan, urip kan terus kayak milih, wong busan napas itu kan terus selagi Allah Ta'ala cek seneng hayat di alam muka bumi niki, termasuk terus hembusan napas seperti air milih niki. Panjenengan mencari air yang suci, selalu milih terus seperti air yang tiada henti, air kehidupan, seperti air yang terus milih. Hayat gengotan terus hayat, udah hayatan urip seperti air milih ini, terus milih lah. Panjenengan harus sadar, carilah kehidupan yang terus mengalir, milih terus di dalam hembusan napas ini, lalu masuk di seluruh tubuh, menghidupi. Di situ harus ikut wajib mengenal apa sang mau hidupnya. Nah, kalau di Jawa namanya sangkan paran dumadi, mencari asal mulanya dumadi. Asal mulai dumadi ini, jiwa raga ini dari mana, untuk mengenal yang menciptanya, ya yakni siapa, Tuhan yang Maha Esa. Harus yakin di situ, bahwa yakin diri ini tidak bisa hidup sendiri tanpa kecuali dihidupi Tuhan yang Maha Esa. Harus ada di situ panjenengan. Nah, saya kenalkan ayatnya firman Anas. Ini mengenai semua nas ya, semua manusia.
bentuk apapun manusia pokoknya nas, tidak melalui golongan, tidak melalui agama apapun, semua tumpul dek nas. Pokoknya hamba Tuhan, umat Tuhan, tersebutnya umat manusia itu umat Tuhan yang Maha Esa. Nah, tersebutnya Islam kan nas, surat An-Nas harus diketahui bahwa firman Tuhan yang Maha Esa, surat An-Nas itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ada 6 ayat terbagi 2 golongan. Firman Allah, firman Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa ditawar lagi untuk nas semua, terbagi 2 golongan. Yang satu, firman Allah mengatakan Tuhan yang Maha Esa bahwa nas yang pertama mengatakan bahwa 1 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan firman-Nya bahwa Tuhan yang Maha Esa mengatakan sama nas bahwa yang yakin dirinya itu percaya dengan Tuhannya, firman-firman-Nya itu. Dan nanti yang keduanya ya waliannya, sifatnya yang tidak percaya namanya kafir. Itu firman Allah Ta'ala mengatakan firman-Nya, jika nggak percaya divonis namanya manusia yang kafir, nas yang kafir pada Tuhannya masing-masing, nggak percaya dengan dirinya. Maka dari panjenengan dalami Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat 2 itu, ada baik ada buruk. Nah, di situ ada benar dan ada salah. Nah, nanti yang percaya diduduknya di sifat kebenaran dan selalu melaksanakan kebaikan. Yang enggak percaya ya duduknya di sifat lawan katanya benar alias salah tujuan, akhirnya nanti nyasar. Yang dilalui itu kemungkaran, keburukan dari lawan katanya kebaikan. Di situ pada akhirnya Allah Ta'ala menciptakan katanya adanya surga dan neraka. Itu surga bagi umat manusia yang beriman percaya dengan firman-Nya, neraka bagi umatnya yang tidak percaya dengan firman-Nya Tuhan yang di situ harus paham. Nah, ini saya mendapat perintah untuk menjabarkan surat An-Nas. Nas untuk diri nas semua di seluruh dunia, nas bentuk apapun pokoknya nas manusia. Nah, saya disuruh mengatakan kul. Nah, yang pertama kul a'udzu birabbin nas. Nah, kul itu waktu ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW disuruh mengatakan, lah firman ini kan firman Allah Tuhan yang Maha Esa, hak di omong nomat nang umatmu nang kaum umat bahwa kul a'udzu birabbin nas, aku mat sing iso nguripi nang ngene jerone nas umatmu kaummu kabeh, bahwa aku sing iso lapo wae, sing iso memelihara apa wae, iso obah iso lapo wae, iku kuwasa aku segala-galanya sing iso memelihara lapo wae iku. Aku kuwasa nang segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat itu di atas segala-galanya berkuasa nih, di atasnya segala makhluknya berkuasa Tuhan di situ. Harus paham panjenengan. Jadi kalau ide-ide no Tuhan yang Maha Esa itu saya dekatkan pada diri nas, diri panjenengan, diri apa? Ruh termasuk diriku ruh. Saya dekatkan kepada diri ruh di dalam tubuh diri semua manusia. Bahwa ayat kedua maliki nas,
Tuhan berfirman, Malikinas. Malik itu raja, Tuhan yang Maha Esa menjadi raja dan ratu di diri semua nas. Nas seperti apa saja, bentuk apa, di situ Tuhan menguasai menjadi raja dan ratu. Di nas semua. Kan sudah dekat kan? Saya dekatkan ilahinas. Ketiganya terakhir ilahinas firmannya. Disuruh mengatakan dengan diri panjenengan sedaya di seluruh dunia, khususnya umat manusia semua, bahwa ilahina sudah dekat. Ya, kalau dekatkan kan hak niku. Diri kalian harus yakin, belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya. Belajar adanya raga, ya adanya batin, adanya raga. Harus panjenengan mengenal batin, hakikat, agar panjenengan enggak syariat. Adanya syariat, ada toreko, ada hakikat. Marifat niku puncak itu yang dilalui Rasul niku 4 tangga. Ada syariat, itu gerakan zahir. Panjenengan harus berani apa? Masuk ke dalam. Setelah zahir itu harus sadar panjenengan bahwa ada zahir, ada yang menggerakkan. Berani masuk ke dalam kalbu. Nah, dalam batin Tuhan yang sudah masuk ilahinas itu kan ilahi namanya. Nah, kalau di Islam kan namanya Allah di situ. Nah, panjenengan masuk Allah, tidak zahir batin. Kalau zahir kan ya Allah lah, semua mendengar. Anak kecil ya tahu langsung, dipelajari zahirnya. Tuhan yang namanya Esa namanya Allah. Anak kecil dipelajari, tapi belum bisa dikenalkan ilmu hakikat tauhid, belum bisa. Nah, setelah mubaligh itu diwajibkan untuk belajar, mencari, wajib mengetahui, mengenalnya. Setelah mubaligh di situ dikenalkan ilmu hakikat, belajar toreko, belajar melangkah setelah syariat ke toreko yang dilalui Rasul, kenal batin Allah, ngucap batin, manah, kolbu. Nah, di situ kan Allah hidup di dalam batin, sing menggerakkan. Nah, di situ itu namanya panjenengan berjalan ke dalam batin. Torekoh mulai berjalan. Nah, akhirnya masuk ke dalam diri batin. Allah punya. Tadi torekoh itu jembatan yang dilalui Gusti Rasul bila Nabi Agung Muhammad SAW ini. Nah, lalu panjenengan sudah mengetahui batin, torekoh masuk kan. Lalu panjenengan bisa mengucap Allah, tapi di dalam batin. Itu namanya kan sudah yang sebenarnya yang kamu ucap itu di dalam diri, hakikatnya, tidak zahir toh. Panjenengan bisa mengucap batin kan Allah, 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 Allah. Nah, di situ zikir batin kan ada. Itu merupakan namanya Gusti Rasul itu mempunyai sahabat 4. Adanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Abu Bakar itu menguasai zikirullah. Abu Bakar menguasai zikir la ilaha illallah, kan zikir tauhid, tapi zikirnya Abu Bakar. Tauhid itu zikir manunggal, ditutup Muhammad Rasulullah di situ. Itu zikir perjalanan nih, kendaraan Abu Bakar, zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih gerakan zahir, tiada Tuhan selain pangeran si Abdo. Man itu jangan tak dekat no nas itu. Abu Bakar itu memegang teguh syariat itu waktu. Ketika itu melangkah ke sahabatan yang kedua namanya Umar. Umar memegang teguh kalimat
ilallah, la ilaha illallah, ngambil ilallah, anane aku, anane Allah, percaya bahwa anane awak sak kudur anane Allah, mulai percaya, mulai melaku, mulai torekoh, torekan belajar berani, anane awak iki sak kudur anane Allah, sing uripi wis yakin. Mulai nurul, yakin, keimanan sudah naik. Pertama awal kan nurul iman. Iman ada 3, awal syariat masih nurul iman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah di situ iman ada 3, ada nurul iman, ainul iman, lalu terakhir hakul iman. Abu Bakar zikirnya sahabat Kanjeng Nabi, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya Abu Bakar, la ilaha illallah, masih gerakan zahir. Lalu diteruskan, itu masih menduduki nurul iman Abu Bakar, lalu pindah posisi hijrah ke nurul iman, lalu hijrah nang di Torekoh. Nama Torekoh itu yang menguasai sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Umar. Umar menguasai zikir ilallah, ilallah, mulai Torekoh ilallah, ilallah diambil ilallah. Jadi isi kandungan la ilaha illallah, la ilallah diambil la ilaha illallah, ilallah. Mulai berani masuk, melangkah, mulai berani berjalan. Torekoh berjalan, melihat diri seluruh tubuh sakujuru, anane seluruh tubuh iki kehidupan ini ada yang mewujudkan, ada yang menghidupi. Ya Allah iku wis percaya bahwa ada yang menghidupi, Tuhan yang Maha Esa, gak iso hidup di berani, mulai berani, ainul yakin, percaya bahwa ada yang menghidupi hidup ini. Ilallah, 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 zikirin aku Umar. Lalu masuk ke dalam tubuh hakul iman, akhirnya ketemu hakikat. Hakikat itu ketemu sokabatnya Rasulullah, beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, ketemu sokabatnya Utsman, bahwa Utsman itu memutuskan, Utsman ini asma, Utsman memutuskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Utsman ini memutuskan, oh ilallah, ilallah, memutusnya namanya Tuhanku, namanya Allah. Kalau diislamkan sesuai Allah, bahwa namanya Tuhanku, namanya Allah, kan dikenalkan, anak kecil sudah kenal Allah, namanya Tuhannya Allah, nama yang sebenarnya. Terus Utsman itu memutuskan nama yang sesungguhnya Allah, tapi batin, oh namanya Allah. Nah di situ Allah, lo kan ada zikir siri Allah, 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 Allah yang sebenarnya, hakikat zikir batin diri kula lampanya itu. Lalu dilengkapi menuju ma'rifat. Ma'rifat terakhir sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad niku namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memegang teguh, yaitu zikrullah, namanya yang keluar masuk napas, bahwa sudah sadar bahwa hidup itu lewat hembusan napas, lewat hidung. Milinya air yang mili terus itu, mili terus kan, hidup ini mili terus, milinya air lewat hidung, hembusan napas. Jangan mulai sadar bahwa hembusan napas masuk keluarnya goib, sirullah, mulai masuk sirullah, rahasianya Allah, masuk mengenalkan sebuah sebutan nama yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Itulah pertama dengan makrifat ruh,
bahwa Allah Ta'ala memang benar-benar yang menghidupi aku, yakin panjenengan rasakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan seluruh tubuh ini ada bermacam-macam warna-warni, apa yang dibentuk ini ada tangan, ada sikil, ada kelek, ada bermacam-macam, ada rambut, itu termasuk kan ada tersebutnya ada makna, kitab ada makna. Sebenarnya kitab ada makna ya ini di seluruh tubuh kudur kula lan panjenengan mulai ke ujung kaki sampai ujung rambut bisa dikaji, ada maknanya. Namanya adan kan wujudnya, rupane manusia termasuk makhluk yang menciptakan zat, bahwa untuk gandengan hidup itu menciptakan Nur Muhammad. Nah itu wujudnya hasilnya Tuhan yang masih menciptakan untuk digandeng hidup itu namanya Nur Muhammad. Bentuknya nggih kulon men adam iki. Kalau Nur Muhammad ya di dalam nanti panjenengan harus mengenal diri, jati diri itu wajib, bahwa panjenengan nek pun sadar bahwa hidup ada yang menghidupi. Untuk mengenal jati diri nanti panjenengan mengenal Tuhannya yang sebenarnya, kan sesuai hadis Nabi Sahih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya maka ia kenal Tuhannya yang sebenarnya. Bahkan harus paham panjenengan, ayo mulai digali jati diri, mengenal apa? Ruh. Harus paham panjenengan, mengenal ruh apa? Ya batin itu apa? Panjenengan sudah masuk batin, mengenal batin. Allah dikiri siri, batin yang mengucap. Nah itu masih syariat, banyak tasik syariat, tapi syariat hakikat gerakan batin mboten zahir dois pun mendingan, pun mengenal yang sesungguhnya, makrifat. Nah pada akhirnya panjenengan sadar mengenal sir itu yang sebenarnya, mengenal pedangnya zikirullah, alat kendaraan Sayyidina Ali, sahabatnya yang terakhir itu sangat ampuh juga itu. Sampean lalui yang sebenarnya, lah itu maka dari itu sampean lalui, sampean ketahui yang liwat terus liwat imbusan matu serpestri miline banyu air kehidupan terus seperti air yang terus milih terus embusan apa sampean walaupun yang nggak ingat tetap eling, tetap milih itu. Nah tetap milih kan air, tetap walaupun panjang nggak ingat tetap melbu metu terus hidup itu. Tuhan ini sik seneng masuk ngene diri kula panjang termasuk nek hayat. Nah, harus paham itu lah, dicari kewarmani panjenengan kan dikei irung, ojo ngaran irung, busan napas lewat irung. Kata irung diterjemahkan irung itu irama, irung irama, rungokno ada bunyinya, napas keluar masuk itu sir, rahasianya Tuhan yang masuk itu ada sirullah masuk mulai. Nah niku mangan panjenengan terus mulai sirah ya. Ayo masuk. Coba masuk niki sampean iringi masuke. Ada bunyinya soalnya. Rungokno lho. Sir, aku tak masuk nangane nas. Allah mriku. Masuk sir. Usmanis mutusnya Allah lah panjang Allah lah itu masuk itu lihat hidung embusan apa sama iringi embusan apa masuk panjangan hirup kan Allah masuk pun sama iringi embusan apa sama tahan pelan-pelan dituahan ngene pusat sama jepahan apa sih pusat udel tengah-tengah
sampean tahan iku sak kuate. Lah setelah itu panjenengan kan gak kuat akhirnya. Nek gak kuat mesti urip yo metu milih ganti. Milih keluar masuk milih terus, tapi terus milih. Panjenengan iringi keluare apa setelah Allah. Panjenengan tiap kan keluar masuk termasuk aniku. Sampeyan iringi terus. Kalau masuk ya Allah, keluar saikulah namanya taline urip. Panjenengan taleni wis kenal ya lho. Nok kuno ilahi nok kuno tetep ngono. Tamen taleni iku. Apa taleni? Gawe eling terus. Gak apa-apa sampeyan daripada gawe eling. Iku tak sik enten mangke lanjutan. Yang penting iku sik sampean eling sik. Nah, tahap mangke eling terus iku nali tali eling yaitu tali Allah. Nanti ikat Allah nang jero iki wis. Nah, bener kan gak eling. Nah, mungkin suatu saat apa sampean kok tali digawe eling. Suatu saat menghadapi bebaya soalnya di alam dunia ini nggak masalah, penuh masalah. Banyak ada masalah, nah bisa menunggaling dari niku au toko niki pusoko teman-teman. Tali ini pusoko. Sampeyan tiga ingat nangane Allah, nang ilahi ning wae. Dingklu ilahi nang jero soalnya. Sampeyan ilingi madhepe nang kono, ibadah nang kono madhepe gak nanti ilahi wis nang ngene panjenengan ide kan nas dingklu eling Allah nang kono jaluk ngapura nang kono wis ngoten wis ilahi nas tak ide no iling ono milih banyu nek iki mah jumeneng. Nah banyak madhep nangane aku ne ingsun aku ne Allah aku nek ingsun sampe madhep mriku iling ana terus iku sing mengko urip sing bakal bisa memboyong nyelametno diri kula kemana niku nek ngene Jawa namine Gusti sampean patuhi sampean kudu bagusi ati sampean roh kula panjenengan asale niku fitra suci kudus sampean nek kepen selamat ya kudu kudus kudu bagusi. Ruh iku suci. Ruhne Tuhan pun diaku paman belajar berfana diri. Pasrah wis gak aku nek rumangsa iki uripe ilahi nas ya uripe nas sampean belajar berfana diri gak aku gak rumangsa. Gak rumangsa nek iso gak rumangsa iso. Jika duwe yo gak rumangsa melok duwe kabeh dibalik nang ilahi nas sing duwe belajar ilmu hakikat ilmu tauhid belajar panjenengan menauhidkan diri pada zat diri sampai diri panjenengan roh ya aja diaku wis kaya pengakuan belas tidak ada pengakuan hamba wis karek melaku naik panjenengan digerakno dilekno merono ya manut diombakno orang iku manut to mani milih banyu wis manut to milih banyu wis nanti babal nggih milih banyu jenut babal gak ngaralah dijelomprong sampean manut pokoke sampean patuh eling nggih Gusti lho temriku lah niku sampean niku belajar eling siae madhep nang nas njaluk ngapura bertauhid gak popo masih zikir sampean gunakno zikir syariat gak popo bisa sampean diliwatno niku ngono jenenge zikir tauhid la ilaha illallah kalimat tauhid la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nasak pun kalau tidak nasi gak enak maneh pengenan coba apa ilahi nas nang ana wedhi mang. Nah niku panjenengan bertauhid aja aku.
belajar bisa panjang diangkat derajat walaupun zikir syariat tapi sampean sing mateng diresapi dirasakan sampean zahire ngucap nggih batine nggih ngrasakno nggih ngucap sing halus la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah lho ngono munine momen la ilaha illallah nih panjenengan ngomong gak enek pangeran kejaba iki nas lagi mang gak enek mana sing nguripi aku kejaba ilahi nas la ilaha illallah belajar bermacam-macam tauhid nih sama jabarannya luas la ilaha illallah kejaba Tuhan sing iso nguripi awak sakutur gak enek ilahi nas sing mau gak enek iso mana sing iso nyukupi lapuah iku semua ilahi nas la ilaha illallah terus la ilaha wis napa mawon sampean sing rumangsa lapo sing sampean dicukupi asale gak iso terus gak iso asale gak mau hanya tuh iki dipuja-puji ilahi nas sekabehane belajar kula belajar mati wis aku ruh juga melok duwe ruh iku nuh sampeyan iki gak duwe kekuatan apa-apa blas urip diperintah jalan perintah roko sembuh diarakno nanti manut temriku sampeyan lang dikenal diangkat derajat ambil Gusti panjenengan masing-masing wis berpasrah diri dicukupi wis gak oleh njaluk nek menjalankan ilmu tauhid hakikat wajib kula iku diperintah nek njaluk padha karo panjenengan merintah Gusti panjenengan niku hak panjenengan wajib diperintah digerak neraka iki nggih ngoten manut sampeyan cek diselametno besok ngoten dan besok panjenengan memang duwe karep nggih monggo panjenengan buktekno tujuane wejangan Jawa niku ngoten panjenengan nyatakno miline banyu wujud ing sak temene iku zat sing nek ngene luar diri wejangan Jawa ngoten mboten saged panjenengan gak nyatakno engko detail finale teng mriku nek sampean durung tahu bersaksi mau hanya ngerasane mengenal dikir napas niki lho mau rasa rumangsa tapi nek ndi panjenengan kan gek mengenal akunya ingsun tapi akunya ingsun wakil dari dia niku Gusti Allah sing nek njabane diri kula sing nguripi alam semesta kabeh iki. Lah nek masuk tengene panjenengan iki nek jagat cilik, jagat pribadi panjenengan namine Allah. Lah nek keluar diri jagat raya, jagat jembrang iki namine Gusti Allah. Gusti iki Allah, Gusti Allah niku pangeran kabeh. Nek masuk tengen diri panjenengan jagat cilik nggih pangeran panjenengan dhewe. Sing masuk kula nggih pangeran kula dhewe, tapi nyebarangane wong akeh. Lalu timak goripe sing masuk teng diri kabeh. Ngoten makhluk kabeh masuk kono. Diliputi soalnya. Ngoten dan diri kabeh ngoten makhluk diliputi. Memang sing wajib mengenalnya itu menungso. Selain menungso mboten wonten. Soalnya apa? Manusia kadung janji pun sanggup Khalifatul Fir'an dan muka bumi niki hanya yang berkuasa Khalifatul Fir'an di muka bumi hanya makhluk manusia mana wajib untuk mengenal Tuhannya niku sampai gak kenal malah gak kenal sampai pangerane sampai mati itu dikenal saat durunge mati niki wujud Allah itu mempunyai sifat wujud hak banyak wajib untuk mengenal wujud zat terutama itu wajib untuk mengenal apa termasuk kehidupan sing uripi oleh asal usul urip niku
mengenal asal usulnya hidup niku tujuane ngoten. Wejangan Jawa terakhir itu mengenal asal usul yang dihirup niku. Wajib mengenal wujudnya niku. Laisa kamitslihi syai'un di Arab. Temiku wujud samar di luar diri, di dalam diri ono, tapi di dalam diri panjenengan hanya merasakan. Dari mana rasa sing sampean rasakno kan belum tahu. Niku nek gak jelas di panjenengan bersaksi untuk menyatakan ikulah mungkin bisa 100% panjenengan mengenal yang sesungguhnya, yang panjenengan rasakan, yang panjenengan ilingi setiap saat, setiap detik. Itu nanti panjenengan tahu yang bukti yang panjenengan rasakan, yang kamu ilingi, yang kamu hadap sekarang, mengetahui yang di luar diri, yang masuk di dalam tubuh manusia itu bisa saya antar kalau mempunyai minat. Semua bisa saya antar, saya arahkan mengikuti wejangan Jawa. Nanti di ruang sepi seperti orang mencari jodoh ketika waktu di alam dunia, waktu untuk mencari jodoh lah itu kan namanya kan rahasia. Mengenal calon-calon itu suami istri kan rahasia, namanya pacaran secara umum. Kalau di Jawa ya namanya sirsiran. Nah, diambil sirsiran apa? Orang Jawa nenek moyangi mengatakan sirsiran namanya. Sir itu rahasia, ran itu rahasia nih pangeran. Panjenengan tak kenal no. Iku untuk gegane hidup besok, soalnya wajib panjenengan mengenal zat yang sesungguhnya, bukti wujud yang menghidupi di seluruh tubuh panjenengan diriku. Ku namanya zat, namanya Tuhan. Harus yakin. Saya tunjukkan, saya nyatakan loh. Yang kau bawa hanya keyakinan yang kuat, percaya diri di situ. Nanti setelah itu panjenengan sudah menyatakan, itulah saya nyatakan benar-benar kamu memegang teguh, sudah sampai menggali jati diri, sudah mengenal sejatinya apa agama. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Itu wajib. Maka dari itu wajib manusia itu mengenal ayatnya. Setidaknya ya pertama mengenal agamanya Allah yang sesungguhnya itu. Awaluddin ma'rifatullah. Harus sadar di situ awal. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Nek sudah merasa hidup ya ada yang menghidupi, harus dikenal. Awaluddin ma'rifatullah, harus menyatakan zat. Dulu itu di situ saya dikenalkan zat dulu sama sesepuh, lalu dimasukkan sir ya kan, seperti diri kalian tadi sudah masukkan sir nama. Nah dulu yang saya lalui langsung dikenalkan zat, lalu sir nama dilengkapi di situ. Nah ini sampean kan menguasai sir nama dulu nih, karena belum hadir. Nanti kalau sudah hadir itu bisa menyatakan, menunjukkan. Harus hadir, nggak hadir nggak bisa, ada wadinya, karena nggak bisa, harus dipraktekkan, ditunjukkan. Harus hadir, berdekat diri dengan diriku loh panjenengan itu. Harus bisa saya sentuh juga. Nggak bisa kalau nggak hadir. Jangan semua media nggak bisa untuk menjabarkan, menyatakan zat itu. Larangan Tuhan, rahasia tetap rahasia itu. Nanti jika panjenengan sudah berminat ke Jombang, ke rumah kami, ya monggo, saya nyatakan, saya arahkan, saya antar kepada zat yang sebenarnya, Tuhan yang Maha Esa. Di situ saya antar, tapi ya menunggu hari yang khusus. Setiap
Kemis Kliwon Jumat Legi. Kalau selain hari Kemis Kliwon Jumat Legi nggak ada memerintah Tuhan. Tuhan yang Maha Esa hanya memerintahnya hanya khusus hari Jumat Legi untuk mengantar semua umat itu. Hari khusus Jumat Legi, Kemis Kliwon Jumat Legi. Nanti bisa menyatakan diri kalian semua. Itu ya, mudah-mudahan saya doakan semua umat manusia lekas sedang menyatakan, membuktikan zatnya Tuhannya masing-masing di situ. Nah, cukup sekian kajian saya, mudah-mudahan banyak berkah dan bermanfaat bagi semua umat. Jika ada kesalahan diri kami, tetap kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.